P9 saya masih normal ya. Bukannya lebih enak kalau ada teman Yasha di kamar. Ada teman ngobrol. Tanya Hanum karena melihat Syafira hanya sendiri di kamarnya. Lebih menghindari konflik kali ya. Takut aja karakter masing-masing gak bisa saling mengerti. Yang ada nanti cekcok. Jawabnya sambil meletakkan tasnya di atas meja belajar. Sya. Kak Adrian kayaknya kecewa gitu deh tadi. Apa hubungannya sama aku? Hello Syafira. Jangan pura-pura gak paham deh. Kenapa sih gak coba deket sama cowok? Deket kok. Sama semua deket gak ada bedanya. Tapi kamu tahu Kak Adrian menaruh hati sama Musya. Apa coba kurangnya dia? Atau mu di PKU udah punya cowok? Temen cowok banyak. Terus kenapa gak mau terima perasaan Kak Adrian? Hanum Lestari. Nih ya kan aku udah pernah bilang. Aku mau fokus sama kuliah. Oke. Jawabnya sambil menangkup pipi Hanum. Dan itu membuat Hanum memajukan bibirnya. Mau minum apa? Tambahnya sembari berlalu keluar kamar. Jus jeruk. Teriak Hanum. Beli sono di perempatan depan. Ada tuh yang jual jeruk peras segar. Jawabnya. Dan sesaat kemudian masuk ke kamar dengan membawa es teh. Ini yang ada. Ujarnya sambil menyodorkan ke Hanum. Ini mah jeruk kelewat matang. Jadi gelap. Segelap hati Musya. Yang gak mau terbuka. Hahaha. Canda Hanum sambil menyeruput teh esnya. Maklum gak ada pipet. Sya. Atau kamu punya trauma patah hati? Diputusin. Atau ditinggal nikah gitu? Patah hati. Diputusin. Ditinggalkan nikah. Pacar aja gak ada gimana mau ngalamin semua itu. Bagi Syafira masa lalu tentang perasaan dahulu dengan Yusuf sudah dia kubur. Tak perlu dibahas. Apalagi diingat lagi. Gak percaya. Kamu tuh cantik Sya. Memang gak ada Hanum sayang. Ayah itu melarang anak-anak pacaran. Kami dikasih pilihan. Fokus sekolah atau pacaran. Serius. Serius. Kamu belum tahu aja. Aku tuh bandel tahu. Bahkan sholat aja kalau gak digedor gak bakalan sholat. Jujur Syafira. Gak percaya ah. Buktinya sekarang. Udah janji sama Allah dan juga ayah kalau diizinkan ambil beasiswa di sini. Harus bisa jaga sholat. Dan kamu tahu gak? Dulu. Pakai jilbab aja aku dipaksa. What? Tanya Hanum tak percaya. Serius loh. Tahu gak aku tuh bandel. Tapi pinter. Berprestasi dan disayang semuanya. Hehehe. Bandel tapi bisa dapat beasiswa di universitas ternama. Gilak Musya. Hahaha. Dulu kalau pakai jilbab pas berangkat aja. Pas di jalan jilbab masuk tas. Dipakai lagi pas udah mau sampai rumah. Bandel kan? Jadi sekarang dapat hidayah ceritanya. Gak tahu sih hidayah atau apa. Tapi berjalannya waktu jilbab buat nyaman juga. Walau belum bisa sesuai syariat. Seperti yang kamu lihat. Aku aja masih suka pakai celana jeans. Hehehe. Salut deh sama perjuangan kamu Sya. Kenapa jadi bahas masa lalu Sya sih ya? Jadi gak nih belajarnya? Tanya Syafira. Ya jadilah. Jawab Hanum sambil mengeluarkan buka materi dari dalam tasnya. Tiara apa sih maksud kamu marah-marah sama Syafira? Tanya Adrian. Siapa yang marah-marah si Adrian? Jawab Tiara tanpa rasa bersalahnya. Aku minta jangan ganggu-ganggu Syafira. Atau aku gak akan tinggal diam. Ujar Adrian dengan tegas. Adrian apa sih bagusnya dia? Segitunya kamu lindungi dia. Gak ada hubungannya sama kamu Tiara. Jelas ada. Orang tua kita sudah berencana menjodohkan kita. Adrian menyunggingkan senyuman miring. Itu orang tua kamu. Tidak dengan orang tuaku. Bahkan aku sudah jelaskan kepada mereka. Jadi stop ya jangan berlagak memiliki hak atas diriku, ujar Adrian lalu berlalu pergi tanpa menghiraukan panggilan Tiara. Adrian berhenti. Adrian. Panggil Tiara dengan kesal dan membanting bukunya ke lantai. Sepekan pun berlalu. Semua kejadian hanya dianggap angin lalu untuk seorang Syafira. Apa peduli dia tentang penilaian orang? Fokusnya pada cita-citanya. Selama dirinya tidak merugikan orang lain. Maka dia tak peduli. Boleh gabung gak Sya?
Tanya Boy yang baru datang. Dengan menaruh telunjuk pada bibirnya. Agar Boy tidak berisik karena mereka sedang di pustaka. Iya. Gua gak berisik, ujarnya lirih sembari mengambil posisi duduk di hadapan Syafira. Sedangkan Syafira kembali fokus pada bukunya. Baca apa? Lirihnya. Dan Syafira menampakkan sampul buku sebagai jawaban. Sejarah. Anggukan kepala sebagai jawaban. Boleh tanya gak? Lagi-lagi anggukan yang Syafira berikan. Gak lapar. Kali ini gelengan kepala yang Syafira berikan. Gak asik. Dari tadi anggukan atau gelengan. Udah kayak lirik lagu. Angguk-angguk geleng-geleng. Kak Boy ribut kayak burung cucut. Gak bisa diem apa? Lagi cari bahan untuk tugas nih. Sarkasnya dengan kesal. Tapi masih dengan suara yang rendah. Abismu serius amat. Kantin yuk. Gak, ayuklah. Gak Kak Boy. Kali ini dengan nada yang cukup keras dan kesal. Karena Boy gak mau diam dari tadi. Berisik, ujar yang lain. Sorry, ujar Syafira sembari menangkupkan tangannya. Kak Boy pergi aja deh. Ngusir. Bukan gitu. Ini itu pustaka. Bukan Kevi. Ya udah yok ke kaf. Kak Boy. Lagi cari bahan buat tugas, karena Boy tak kunjungan pergi. Dan malah membuatnya tambah kesal. Syafira pun memutuskan untuk ke petugas pustaka. Meminjam buku yang dia perlukan. Tunggu. Kejar Boy saat Syafira sudah keluar dari pustaka. Apa? Tanya Syafira agak membentak. Galak amat. Abis dari tadi Kak Boy. Riwah ribet. Kantin yok. Ada yang mau ngomong tuh. Siapa? Kak Adrian. Tebaknya. Syafira anak dukun ya. Kok tahu? Canda Boy dengan menaikkan alisnya. Bukan anak dukun. Tapi dukunnya. Puas. Mau dong dipelet sama dukun cantik. Goda Boy. Kak Boy. Banyak tugas. Ke kantin lah. Sebentar aja. Mohon Boy. Gak ada waktu bahas yang gak bermutu. Oke. Jawabnya sambil berlalu. Cekak. Susah amat ya bujuk nih perempuan. Guman Boy. Dan berlalu menuju kantin. Sesampainya di kantin sudah ada Adrian dan Doni. Gimana? Tanya Adrian. Nihil. Jawabnya sambil meneguk minumannya. Merayu Syafira membuatnya kehausan. Sedangkan Syafira sudah berada di kelas. Dengan tumpukan buku yang baru dia bawa. Gak ke kantin Syafira mengerutkan dahinya. Kenapa Hanum malah bertanya soal kantin? Bukannya tadi dia bilang ke Hanum akan ke pustaka. Oh, jadi dirimu yang kasih tahu Kak Boy. Kalau di pustaka. Dia maksa Maaf. Dia itu udah kayak hantu. Ganggu. Hahaha. Kak Boy bukan hantu tapi memedi. Hantu jeng memedi mah sarua. Memedi mah bahasa Jawa. Hantu bahasa Indonesia Hanum. Hantu dan memedi itu sama. Memedi bahasa Jawa. Hantu bahas Indonesia Hanum. Hahaha. Iya ya. Tadi Kak Adrian nyariin tuh. Bodoh. Kak Adrian itu pintar ya. Kok dibilang bodoh sih? Hanum. Jangan sampai masuk ke daftar orang menyebalkan hari yang aku temui. Nyebelin tapi ngangenin kan? Hahaha. Taukah? Hidup jangan berlalu serius Kalau aku gak serius. Gimana mau kejar cita-cita? Tapi serius deh Kak Adrian tuh pengen banget loh ngomong sama kamu Tak ada jawaban. Syafira hanya bisa memijat pangkal hidungnya. Yang mulai merasa pusing dengan tingkah Hanum. Setelah mata kuliah terakhir selesai. Syafira bergegas untuk pulang. Tak tahu kenapa baru kali ini gak betah di kampus. Tunggu. Apa sih? Tanya Syafira sambil berbalik badan dengan nada dan wajah jengkelnya. Kamu marah saya panggil. Tanyanya. Maaf Pak saya kira siapa? Jawabnya sambil nyengir kuda. Emang kamu kira siapa? Pacar kamu. Kamu lagi berantem sama pacar kamu. Pak Aidan kenapa jadi bahas pacar? Gak minat Pak. Bapak ngapain panggil saya? Gak minat. Tanya Aidan dengan memicingkan matanya. Bapak jangan mikir macam-macam. Saya masih normal ya. Saya masih suka sama yang berjenis kelamin laki-laki. Tapi gak untuk sekarang. Jelasnya panjang lebar.
Kirain. Jangan mikir aneh-aneh Pak. Dosa. Balasnya. Bapak ngapain panggil saya? Tanyanya kembali. Ikut ke ruangan saya. Pak. Saya bawa buku banyak loh. Berat. Iya kali saya harus masuk lagi. Beonya. Taruh ke mobil saya. Sambil memencet tombol pada kunci mobil. Mobil pun berbunyi. Menandakan itu adalah mobilnya. Taruh ke sana. Titah sang dosen. Syafira menghentakkan kakinya karena kesal. Tapi dia juga tidak bisa membantah titah sang dosen. Selesai meletakkan bukunya, Syafira pun menyusul sang dosen si muka datar. Muka dingin apa muka datar ya tepatnya. Bapak nyari saya untuk apa? Tanya Syafira setelah berada di ruangan sang dosen. Duduk. Titahnya datar. Dan Syafira pun menurut. Kamu terpilih menjadi peserta lomba debat bahasa nasional. Dan nanti masih ada 2 mahasiswa lain yang akan menjadi tim kamu dari jurusan lain. Lomba debat bahasa nasional. Ia dan semua universitas di Indonesia mengikutinya. Dan kamu terpilih menjadi salah satu kandidat di kampus kita ini. Itu lombanya seperti apa ya Pak? Tanya Syafira mode serius. Ada seperti cedar cermat, karya ilmiah dan ada beberapa macam perlombaan lainnya. Kenapa? Kamu gak mau? Bukan gak mau Pak. Gak percaya aja kalau saya akan mewakili kampus ini. Kamu mahasiswa yang cerdas dan pantas. Terus mahasiswa yang lainnya mana Pak? Masih di fakultas masing-masing. Besok kalian kumpul di ruangan dekan jam 10 pagi. Lanjut Aidan dan sembari mengeluarkan kertas dari dalam lacinya. Ini isi formulirnya. Besok serahkan ke saya. Baik Pak. Ada lagi Pak. Sudah kamu bisa keluar. Baik Pak saya permisi. Syafira pun keluar dari ruangan sang dosen. Tapi baru beberapa langkah dikembali lagi ke ruangan sang dosen. Dan di saat bersamaan merek sama-sama membuka pintu itu. Daf. Suara pintu menyentuh sesuatu. Au. Ringis Pak dosen Aidan. Ya ampun Pak. Bapak ngapain di depan pintu? Kamu yang ngapain buka pintu ruangan saya tiba-tiba? Sambil memijit keningnya yang terkejut pintu. Hehehe. Maaf Pak saya tiba-tiba keingat. Buku saya ada di dalam mobil Bapak. Jawab Syafira sambil menggaruk tengkuknya yang tidak gatal. Sakit Pak. Tanyanya lagi. Kamu mau ngerasain? Sini sekarang saya yang di luar. Kamu yang di dalam. Biar kita reka adegan. Gak, Pak. Gak perlu. Nampak kok Pak kalau sakit. Tuh benjol. Tunjuk Syafira. Jumlah SKS kamu saya kurangi. Ujar Aidan sambil berlalu. Yah Pak jangan. Kejar Syafira setelah menutup pintu ruangan sang dosen. Kan saya gak sengaja Pak, kali ini mereka berjalan beriringan. Gak ada alasan. Gini deh. Saya harus gimana biar bisa dapatkan maaf Bapak. Aidan membalikkan tubuhnya dan kini mereka saling berhadapan. Dan Aidan mengerutkan keningnya. Dan menatap Syafira masih dengan datar tapi tatapannya cukup tajam. Bapak jangan mikir yang negatif. Maksud saya bersedia kok kalau harus disuruh beli salep. Atau harus bersihkan ruangan Bapak. Bersihkan toilet atau apalah. Saya mau kok. Oke. Saya pikirkan. Sambil meninggal Syafira yang masih terdiam karenanya. Huafat. Kenapa bisa terjebak sama dosen datar kayak gitu sih? Ganteng tapi sayang. Senyumnya mahal. Ngalah-ngalahi harga antam kali ya, ocehnya. Antam. Mas batangan. Syafira saya dengar apa yang kamu ocehkah? Becanda Pak. Hehi, sambil mengejar Aidan. Banyak mata yang melihat kebersamaan mereka. Termasuk Adrian. Kok Pak Aidan bisa akrab gitu ya sama Syafira? Batinnya. Sesampainya di parkiran Syafira pun mengambil buku yang ada di dalam mobil Pak Aidan. Mereka pun mengendari kendaraan masing-masing dan menuju tujuan masing-masing. Dan sebelum Aidan melajukan mobilnya dia bertanya kepada Syafira. Ingat kamu punya hutang dengan saya. Dan kapanpun saya tagih kamu harus mau. Siap Pak Aidan yang terhormat. Asal jangan yang aneh-aneh. Balasnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah anak bunda udah pulang. Tumben cepet. Emang gak ke coffee shop? Tanya bunda. Sore aja bun Aidan ke coffee shopnya. Agak lelah.
Jawabnya sambil mencium tangan sang bunda. Ya udah Aidan ke kamar dulu bun. Sesampainya di dalam kamar, meletakkan laptopnya lalu merebahkan tubuhnya ke atas ranjang. Sembari menatap langit-langit kamarnya. Dan hal serupa juga sedang dilakukan seorang gadis. Syafira namanya. Kok ada ya laki-laki kayak Pak Aidan? Dia itu dinding kayak bongkahan es di kulkas. Keras, dingin dan buat jengkel kalau udah menuhin dinding kulkas. Pengen ditokok. Tapi gak bisa. Takut bocor kulkasnya. Gak fungsi deh, ocehnya. Tiba-tiba handphonenya berdering. Kak Aditya. Panggilan masuk dari Aditya. Kak Aditya. Ada apa ya? Syafira pun menekan tombol hijaunya dengan sedikit malas. Assalamualaikum Syah. Waalaikumsalam Kak. Ada apa Kak? Gak boleh nih nelpon. Tanya-tanya kabar gitu. Boleh. Kabar Syah baik. Kak Aditya gimana kabarnya? Baik Syah. Oh ya Syah. Kamu ikut lomba depan bahasa nasional gak? Insya Allah ikut Kak. Kenapa Kak? Kak Aditya juga ikut. Semoga bisa jumpa nanti ya di Jakarta. Oh jadi Kak Aditya ikut nih. Selamat ya Kak. Boleh nanti kita jumpaan. Selamatnya nanti kalau udah ada hasilnya. Ya udah kalau gitu Syah. Nih Kak Aditya baru mau pulang dari kampus. Oh ya Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi Kak Aditya ikutan nih. Wajar sih. Dia kan dulu juga peserta beasiswa prestasi. Gumannya. Sedangkan yang disebarkan sana. Alhamdulillah bisa jumpa sama Syafira. Jadi gak sabar bisa ketemu. Aku kenapa ya kok bahagia gak ketulungan mau ketemuan sama dia. Udah kayak mau ketemu pacar yang lama gak jumpan. Cek, cek, cek. Gumannya saat panggilan telepon diputus.